Shalom my friend. Sebagian dari kita memahami menjadi pengikut Kristus itu wajib hidup seperti Yesus. Benarkah demikian? Nah, ayat ini yang mendasari pemahaman di atas ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita flashback kembali apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya di bumi sebagai manusia. Nah, ini peristiwa di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, kalau kita biasa cuma bangun pagi-pagi dan berdoa di rumah saja, bukan pergi keluar. Ya, tapi masih mirip lah. Nah, ini peristiwa yang dicatat di Matius 14 ayat 25. Ada juga di ini lain. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Siapa yang bisa melakukannya? Yang bisa berjalan di atas air? Petrus bisa melakukannya. Tapi itu pun Petrus minta kepada Yesus supaya dia bisa berjalan di atas air. Kalau ini adalah Yesus yang dicatat di Lukas 6 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kadang-kadang gereja membuat hal yang sama, doa semalam suntuk. Tidak dibatasi, mereka makan sampai kenyang. Mereka berhenti kalau sudah kenyang, bukan karena disuruh berhenti. Dan masih ada sisa 12 bakul. Ada nggak ya orang yang memberi makan sebanyak 5.000 orang lebih? Ya mungkin juga ada sih. Nah, kalau ini adalah Torah, hukum Torah. Tadi Galatia 4 ayat 4 bunyinya seperti ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus takluk kepada hukum Taurat. Yesus tidak makan babi, tidak makan unta, tidak makan kelinci hutan dan sebagainya yang ada di hukum Taurat. Apakah kita juga begitu? Jadi sebenarnya susah kalau kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, lalu bagaimana maksudnya wajib hidup seperti Kristus telah hidup? Coba kita baca kembali ayatnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata kuncinya, ia ada di dalam Dia. Artinya, kita di dalam Yesus Kristus oleh baptisan
dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3-4 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam Kolose 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kata kunci berikutnya, hidup sama seperti Kristus. Roma 6 ayat 4 tadi dikatakan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi supaya kita hidup sama seperti Kristus, kuncinya dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, selanjutnya Roma 6 ayat 5 berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jadi kita sudah dibaptis dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi hidup sama seperti Kristus yang dimaksud adalah hidup Kristus setelah kebangkitannya, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Artinya membiarkan Kristus menjalani kehidupan melalui kita. Jadi pengikut Kristus bukan melakukan apa yang Yesus pernah lakukan pada saat di dunia sebelum kematiannya. Nah, firman iman ini, Ulangan 30 ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, firman sangat dekat kepada kita, dalam mulut kita, di dalam hati kita, untuk dilakukan. Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.